dari pusat ke daerah karena memang wewenangnya sudah diberikan ke daerah, sehingga diikuti dengan uang ya, karena sudah dilimpahkan ke daerah. Nah, kemudian beberapa kajian ya sudah banyak dilakukan juga terkait dengan bagaimana sebenarnya ya peranan atau pengaruh daripada dana transfer itu gitu ya. Ada yang mengatakan sesuai dengan ekspektasi, ada juga tidak. Memang tergantung daerah juga sih ya, tergantung sampel ya, tergantung juga periode datanya ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas gitu ya, beberapa di antaranya misalkan saja yang banyak kajian katakanlah di AU ya. Di AU ini kan tujuannya sebenarnya untuk mengurangi ketimpangan antar daerah gitu ya. Jadi daerah yang miskin dikasih di AU yang lebih banyak ya, daerah yang kaya dikasih sedikit, bahkan seharusnya juga tidak kalau sudah terlalu kaya gitu kan. Itu adalah peran daripada di AU ya sebagai equalization grant gitu, namanya juga equalization grant gitu. Nah, memang dalam ya to some extent sih memang dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah gitu ya. Tapi ini baru sekedar terutama melihat apa penerimaan daerah per gitu ya. Tiap penerimaan daerah itu per jumlah penduduk misalkan per kapita gitu. Memang itu jelas ya di AU itu berperan di situ gitu ya. Tapi apakah memang bisa mengurangi ketimpangan antar individu gitu ya? Kelihatannya memang belum gitu. Bahkan cenderung ketimpangan antar individu yang bisa kita lihat dari katakanlah bisa kita lihat dari Gini rasio gitu ya. Itu kelihatannya justru memburuk gitu ya. Dan memang akhirnya tergantung bagaimana dana itu dikelola oleh daerah gitu ya. Nah ini hari ini kita membahas bagaimana peranan atau dampak daripada dana transfer terhadap ketimpangan ya. Kemudian nanti sedikit kita bahas juga terkait dengan masalah pemekaran ya, yang sekarang katanya moratorium ya, tapi ternyata kok masih ada pemekaran seperti 3 provinsi di Papua gitu. Baik, kita simak sama-sama sebentar ini ya. Baterainya mau habis. Baik, kita sama-sama simak ya bagaimana dampak dana transfer terhadap ketimpangan ini gitu ya. Nanti kita lihat dan mungkin barangkali nanti bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk melakukan penelitian ya, bisa saja untuk disertasinya ya. Oke. Termasuk juga pemekaran gitu ya. Ya beberapa anak bimbing saya juga membahas tentang masalah pemekaran gitu ya. Apakah pemekaran ini membuat daerah yang dimekarkan itu lebih baik atau justru lebih buruk gitu ya. Dan juga bagaimana dalam konteks apa namanya nasionalnya gitu. Bukan hanya karena dengan adanya pemekaran ya menambah apa daerah baru gitu ya, daerah otonom baru. Itu tentu saja pembagian dana transfer per daerah akan semakin apa berkurang gitu kan seperti itu. Ya, jadi ada positif negatifnya lah paling tidak di situ. Baik, kita simak sama-sama sebentar. Saya share screen dulu. Ini pertemuan keempat ya terkait mata kuliah perencanaan pembangunan wilayah lanjut gitu ya, yaitu topiknya adalah pengaruh dari dana transfer terhadap ketimpangan ya. Kenapa ini dibahas ini terakhir karena di sini sampai sekarang ketimpangan ini memang belum membaik ya, bahkan di beberapa daerah memburuk. Dan kebetulan PWD juga banyak kajian itu sampai sekarang tadi juga sidang promosi ini terkait dengan masalah ketimpangan gitu ya. Kemudian kalau ada waktu nanti saya sampaikan juga tentang pemekaran ya. Ini mungkin
bagi Anda sebagai mahasiswa perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan ini perlu juga tahu ya masalah pemekaran ya, paling tidak perkembangan terkini gitu kan. Oke. Terkait dengan bagaimana peranan dana transfer ini, kita lihat kembali ya bagaimana sebenarnya distribusi ya atau peranan wilayah dalam output nasional ya, produk domestik bruto nominal ya. Sebagaimana kita ketahui, memang di sini Jawa Bali ini benar-benar sangat dominan ya dari dulu ya, dari tahun 20-an lah gitu ya. Itu memang dominan ini sekitar 60% gitu ya Jawa Bali ini. Oke. Jadi kalau kita lihat memang sepertinya dari tahun 2000 ke 2015 ini mulai cenderung ada penurunan gitu kan ya, meskipun ada fluktuasi juga ya, sudah tadinya 58 kemudian naik lagi sepertinya. Artinya relatif konstan lah gitu ya, belum begitu signifikan perubahan daripada kue pembangunan ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di beberapa wilayah lain ya, masih relatif sama saja ya dari tahun 2000 sampai tahun sekitar 1 gitu ya. Meskipun ada cenderung membaik ya, 1,8 ini naik, ini juga Sumatera juga naik, hanya Kalimantan aja kelihatannya menurunnya. Ini dulu juga kita nggak tahu nih Kalimantan seperti itu, kenapa. Jadi kita lihat kontribusi luar Jawa relatif cenderung meningkat ya, meskipun belum signifikan ya, belum sesuai yang kita harapkan gitu ya. Oke. Nah, apakah ini karena pengaruh daripada dana transfer gitu ya? Nah, kita bahas agak detail di sini. Kalau kita lihat perkembangan dana transfer dari 2011 sampai 2016 ya, memang kelihatannya cukup signifikan gitu ya. Hampir 2 kali lipat lah, sekitar dari 400-an triliun ke 770 triliun. Nah, ini dari pemerintah pusatnya ya, ini ditransfer ke ini daerah seperti ini. Dan kalau kita lihat seperti yang sering saya katakan, ini sekitar sepertiga ya. Sepertiga ini fluktuasi juga gitu ya. Sekitar sepertiga ya, 3-4% ya yang terakhir itu ya. Jadi sekitar sepertiga ini masuk ke APBD ya. Masuk ke APBD yaitu provinsi, kabupaten, kota gitu. Kadang ada yang sebagian dana desa langsung ditransfer ke APBD gitu kan, seperti itu. Jadi ini sekitar sepertiganya masuk ke APBD gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya distribusi dana transfer ya, memang sudah cenderung sebenarnya menurun ya porsinya nih ya untuk Jawa Bali. Tadi kan paling meningkat gitu ya. Nah, untuk melihat bahwa supaya ketimpangan ini diturunkan, berarti daerah yang kaya, yang peranannya besar terhadap perekonomian ini gitu ya, kita turunkan gitu ya, dari pemerintah pusat ini diturunkan dana transfernya, porsinya. Nah, untuk apa? Supaya daerah-daerah lain kita tingkatkan gitu ya. Misalnya katakanlah untuk Papua gitu kan, dari 3,9 ke 8,6 gitu ya. Kemudian Sulawesi juga sama, NTT Maluku juga sama gitu ya. Hanya lagi-lagi ini agak yang kontradiksi ini untuk Kalimantan ini justru cenderung menurun gitu. Ini juga sama juga kita tanyakan ke kolega kami ya, dekan di Untan waktu itu juga, kita juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Data menunjukkan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perkembangan terkait dengan kemiskinan gitu ya, memang ada cenderung menurun gitu ya kemiskinan ini ya, karena dana transfer meningkat gitu. Kemiskinan menurun, hanya penurunannya makin lama makin melambat gitu. Kemudian bagaimana distribusi daripada pertumbuhan ini ya dengan Gini rasionya, ini adalah pertumbuhannya, ini adalah Gini rasionya gitu ya, ini Gini rasionya. Jadi ada kecenderungan gitu ya, ada kecenderungan bahwa yang pertumbuhannya tinggi, ini ketimpangannya juga tinggi gitu. Ya, ini pertumbuhannya tinggi, ketimpangannya di atas setengah. Nah, pertumbuhannya sedang, ini juga sedang. Ini rendah, ya pertumbuhannya rendah, Gini rasionya juga apa? Rendah gitu. Jadi artinya apa? Pertumbuhan tinggi cenderung tidak terdistribusi merata. Dan tidak jelas. Sekarang ya, tidak terdistribusi secara
Maaf, Prof. Kok putus? Ini di rumah ini memang harus hati ya. Nah, inilah masalah yang dari dulu sampai sekarang dan kayaknya sampai Rejin putus-putus, Prof. Bentar. Oke. Saya stop share dulu ya. Bentar, saya mungkin barangkali pakai apa? HP terus sebentar ya. Recording in progress. Mana sebentar, nggak kelihatan. Nah, jarang pakai HP jadi lupa gitu. Bentar. Oke. Iya. dulu sampai sekarang dan kayaknya sampai kiamat pun masih terus terjadi kelihatannya. Hanya mungkin barangkali parahnya itu kita harapkan berkurang gitu ya. Ketimpangan ini harusnya semakin membaik. Inilah tugas Anda nih ya, calon generasi penerus nih. Nah, kalau kita lihat bagaimana kalau lihat di kalau tadi kan Gini rasio ya, ketimpangan antar individu. Nah, kalau ketimpangan antar wilayah gitu ya, dan ini kan pemerintah pusat itu melihatnya kan transfernya ke APBD ya. Jadi cenderung ke ke antar wilayah. Kalau antar wilayah memang ada kecenderungan menurun gitu ya. Hanya antar individu ini ya. Jadi kalau antar individu memang ya tergantung bagaimana dana setelah ditransfer ke daerah, bagaimana daerah ini mengoptimalkan gitu ya. Kemarin sudah kita bahas kan terkait dengan quality spending di daerah ya. Belanja berkualitas itu seperti apa gitu. Nah, itu yang barangkali sampai sekarang ini bisa jadi wilayah penelitian saudara sebagai calon doktor PWD ya. Oke. Tingkat kemiskinan kalau kita lihat pun gitu ya, ini tingkat kemiskinan di provinsi ini cenderung juga Papua ini yang tinggi gitu ya. Kemudian kalau gitu Nusa Tenggara Timur juga nih sebenarnya Aceh juga ya. Padahal ini dua-duanya ini sudah mendapatkan istilah yang seperti saya sampaikan ada asymmetric decentralization, yaitu semua nggak dapat 2 provinsi atau 3 provinsi ini ada yang mendapatkan dana transfer, yaitu yang namanya dana otsus gitu ya. Tapi hasilnya memang belum seperti yang diharapkan gitu kan.
Kemudian bagaimana perbedaan daripada hasil daripada setelah 6 tahun kata dari 2010-2015. Memang ada kecenderungan sih ya kita lihat kemiskinan ini. Yang tadinya gapnya sekitar 3-3 antara yang tertinggi Papua dengan terendah DKI. Nah, 2015 sudah mulai menurun perubahannya gitu. Apakah ini merupakan dana transfer? Ya, ini perlu dibuktikan juga gitu ya secara ilmiah misalkan saja nanti di penelitian Anda misalkan nanti. Kemudian jumlah desa tertinggal gitu ya. Kalau kita lihat jumlah desa tertinggal, memang selagi-lagi nih Papua Barat dan Papua ini sangat besar gitu yang tertinggalnya ini ya. Kemudian Aceh ya, Sumatera itu juga sama gitu ya. Termasuk juga NTT ini, Nusa Tenggara Timur juga ini sama gitu ya, menduduki kelihatannya relatif belum begitu bergeser gitu kan ya. Nah, ini kebalikannya tentu saja dengan jumlah desa mandiri pasti ini relatif lebih sedikit gitu kan dibandingkan yang ini rendah, pasti ininya akan tinggi mandirinya ya, kalau desa tertinggalnya sedikit. Nah, kemudian bagaimana perkembangan ya indeks pembangunan manusia ya, mulai dari 2010 sampai 2015 ini. Untuk ini perbedaannya lagi-lagi ya antara DKI yang terbaik dan Papua terendah, ini perbedaannya 21,86 ya. Kemudian 6 tahun kemudian ini sudah berkurang sih, meskipun nggak begitu signifikan gitu ya. Dari perbedaannya 2186 ya menjadi 2164. Ada cenderung menurun, tapi belum sesuai yang diharapkan. Gitu kan. Kemudian bagaimana dengan angka melek huruf? Ini juga sama ya. Lagi-lagi DKI dengan Papua kita bandingkan. Yang tadinya perbedaannya 34, ya, sekarang sudah mulai menurun itu. 28, ya, 28% bedanya gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan apa? Jadi selain dana transfer itu yang sudah kita sampaikan di pertemuan kedua dengan saya gitu ya. Ada dana yang memberikan insentif ke daerah bagi yang kinerjanya bagus gitu ya. Nah, misalkan saja dalam hal ini ya, dulu yang kinerjanya ya, kinerja ini dulu tahun 2017 ukurannya seperti ini. Kemudian sekarang mulai 2018 lebih detail lagi, mulai dari inputnya ya, kesehatan fiskal, kemudian prosesnya bagaimana penyelenggaraan pemerintahannya, outputnya ya berusaha public service-nya, kemudian outcome-nya ya. Di sini cukup dua saja, masalah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia gitu. Nah, ini daerah yang kinerjanya bagus ya, artinya mungkin inputnya terbatas tapi bisa menghasilkan outcome yang bagus, yang tinggi, itu akan mendapatkan dana insentif daerah. 2018 sekitar 8,5 triliun dibagi. Ya, ini jadi seolah untuk memberikan motivasi agar daerah bisa melakukan kinerja lebih baik ya, supaya mendapatkan dana insentif daerah ini. Kemudian juga kemarin dibuat semacam kompetensi bukan hanya totalnya saja, masing-masing indikator pun ya kalau yang bagus dapat hadiah katakanlah dari melalui DID itu dan seterusnya ini masing-masing komponen input, proses dan output tadi gitu ya. Nah, kemudian sekarang ada istilah yang namanya money follows program. Kalau kemarin kita istilahnya ada money follows function karena beberapa urusan sudah dilimpahkan ke daerah, maka harus diikuti dengan dana transfer gitu kan. Nah, ada sekarang istilah money follows program gitu ya. Jadi di sini tergantung programnya seperti apa. Misalkan untuk di pusat gitu. Untuk intervensi stunting ya. Nah, untuk stunting kira-kira KL mana yang terkait dengan stunting ini ya. Nah, ini dicoba gitu ya beberapa kemarin yang sudah mulai daripada bukan hanya Kementerian Kesehatan saja gitu ya atau BKBBN di sini tapi juga dari Kemendikbudnya mulai dari PAUD ya, pendidikan kesehatan reproduksi dan gizi untuk anak sekolah dan remaja dan seterusnya. Ya ini jadi mungkin tidak semua gitu ya KL itu mendapatkan porsi yang sama gitu. Ya, jadi mungkin di daerah pun sama gitu. Katakanlah untuk stunting ya tidak harus semua dinas, tidak harus semua OPD itu mendapatkan tambahan dana itu sama banyaknya. Jadi tergantung program apa yang akan dicanangkan ya. Termasuk juga misalkan sekarang ini kan programnya terkait dengan bagaimana mengurangi atau mencegah dampak daripada COVID-19 gitu ya. Nanti jadi tugas Anda gitu ya terkait dengan ini. Oke. Pengendalian kemarin sudah kita sampaikan ya, jadi coba gitu ya, nah, tugas ini terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah ya di kabupaten atau kota atau provinsi atau mungkin desa
di mana tempat Anda tinggal gitu ya, kan satu kelompok 2 orang ya kalau nggak salah nih ya. Nah, kira-kira ini beberapa program termasuk juga bagaimana supaya terintegrasi ya. Sekarang juga kan banyak masyarakat yang peka terhadap lingkungannya, mereka juga mengumpulkan ya semacam dana atau membuat semacam donasi ya untuk membantu. Hanya memang sayang saya melihat di lapang ya, seringkali kurang terkoordinasi gitu ya. Ya, katakanlah beberapa di PB pun gitu ya, ada yang dari saya ceritakan melalui DGB, kemudian fakultas, departemen, termasuk juga program studi ya seperti PBD itu cukup itu gitu ya. Nah bagaimana coba di tugas Anda ini ya, katakanlah untuk tentu saja masing-masing kalau untuk kabupaten dan kota atau mungkin desa yang berbeda, APBD atau APBDes-nya berbeda. Anda harus ungkapkan juga dalam tugas itu ya. APBD-nya ya, yang terkini seperti apa gitu, polanya gitu ya, bentuknya, apa mungkin barangkali komponen atau distribusi belanja di APBD masing-masing lokasi menjadi untuk tugas Anda ya. Ya ini juga kemarin sudah kita sampaikan ya, ada beberapa terkait dengan dana transfer ya, semua itu dialihkan ke sana gitu, hampir semua dialihkan untuk pencegahan daripada COVID-19 ini gitu ya. Oke, coba Anda supaya benar-benar peka terkait dengan ini ya. Bagaimana supaya benar-benar terintegrasi ya dana dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota ini ya. Gimana supaya benar-benar tidak tumpang tindih ya semua, jadi jangan sampai terlihat misalkan orang-orang tertentu saja yang dapat gitu kan. Oke. Nah ini kemarin ini tugasnya ya untuk Anda nanti. Nah kalau kita lihat ya terkait dengan kenapa hasilnya seperti itu ya. Kebijakan pusat sebenarnya sudah mengarah ke yang baik sih. Misalkan contoh ini, Jawa Bali kan kuehnya cukup besar itu kan sekitar 60% gitu. Penduduk pun cukup banyak sebenarnya sekitar 57%, 56% gitu. Tapi dia mendapatkan porsi daripada dana transfer itu hanya sepertiga. Ya, jadi seolah dia berkorban ya untuk daerah lain meskipun output-nya dana peran ya dalam output ini cukup besar 60%, termasuk juga pangsa jumlah penduduknya juga padat, tapi dia mendapatkan dana transfer hanya 33% saja sepertiga. Sedangkan misalkan saja untuk Papua yang penduduknya dan pangsa output peranan ya yang memberikan kontribusi ke pemerintah ke nasional gitu sangat kecil gitu, dia mendapatkan pangsa dana transfer cukup besar gitu. Begitu juga yang lainnya ya, Nusa Tenggara dan Maluku juga sama gitu. Penduduknya sedikit, peranan outputnya sedikit, namun itu pangsa dana transfernya lebih tinggi daripada itu. Jadi sebenarnya arah daripada kebijakan pemerintah pusat sudah cenderung benar gitu ya. Hanya nanti pemanfaatkan di daerahnya itu gitu. Nah inilah tugas Anda gitu ya. Nanti di dalam tugas untuk mata kuliah ini adalah bagaimana gitu ya supaya belanja gitu ya. Belanja di daerah, di APBD maupun APBDes itu berkualitas seperti yang kita jelaskan minggu lalu. Gitu ya. Nah, ini juga terlihat ya cenderung indeks Williamson kapasitas fiskal gitu ya. Dengan kebijakan dana transfer itu memang cenderung kapasitas fiskal per kapita, artinya total penerimaan di daerah gitu ya, itu cenderung menurun gitu. Ini kan kapasitas fiskal, hanya bagaimana kapasitas fiskal ini dioptimalkan di daerah ya, akhirnya tergantung daerah gitu. Jadi seperti di awal saya ceritakan otonomi daerah ini gitu ya, tidak seperti sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya pusat itu bisa mudah mengarahkan daerah gitu ya, katakanlah Bappenas misalkan, itu mudah sekali gitu dalam melakukan perencanaan gitu. Tapi sekarang itu tidak semudah dulu gitu. Daerah itu tidak bisa saja menolak apa yang diarahkan gitu. Kalau memang menurut daerah itu prioritasnya agak beda gitu ya, seperti itu gitu ya. Tapi memang cenderung untuk kapasitas fiskal per kapitanya sih membaik, hanya tergantung fiskal ini digunakan untuk apa gitu kan di daerah. Nah kalau kita lihat ketimpangan fiskal dengan ketimpangan wilayah gitu ya, yang tadi output itu memang kelihatannya nggak ada hubungan ya kalau kita lihat di sini, dikorelasikan pun sangat rendah gitu. Nah faktor penyebab apa gitu? Nah ini saya kira perlu ya barangkali kawan-kawan ya yang mengkaji tentang ketimpangan ya, termasuk juga yang tadi dipromosi ya, harusnya mengangkat isu ini gitu ya, mengangkat isu ini ya. Kenapa dana transfer ini tidak efektif dalam memperbaiki ketimpangan wilayah? Do not buy solar panels or any other energy alternative
Pertama ya, kalau kita lihat ini ada dominasi lokasi investasi ya di Jawa Bali ini ya. Jadi hampir 60% gitu ya, itu di Jawa Bali gitu. Sedangkan yang lainnya apa? Rendah gitu ya. Nah, kenapa? Karena investasi di wilayah lainnya kecil ini. Ya karena mungkin berbagai faktor seperti ketersediaan infrastruktur wilayah ya, termasuk juga energi, SDM dan lainnya. Jadi nanti memang arahnya untuk di luar Jawa Bali itu naikkanlah di AK fisik ya, supaya infrastrukturnya membaik gitu. Ya, karena infrastruktur baik, bagaimana seandainya Anda sebagai investor kan nggak mau menanamkan investasi di daerah yang investasinya kurang baik. Jadi ini cocok dengan tadi kenapa peranan Jawa Bali ini cukup besar. Kemudian kita lihat penanaman modal asingnya. Ini juga sama ya, Jawa Bali lagi yang dominan ya, lagi-lagi ya. Ini karena masalah infrastruktur yang sudah memadai di Jawa Bali sehingga mengundang investor. Makanya sekarang ini kan mungkin pemerintahan sekarang itu mengarah bagaimana membangun daerah kawasan timur gitu ya. Istilahnya membangun misalkan seperti Trans Papua dan seterusnya. Memang harus ke sana arahnya kalau mau memperbaiki ketimpangan ini. Nah, kemudian bagaimana ya pengelolaan keuangan daerah ya. Nah, ini juga berbagai kajian sudah diungkapkan ya, misalkan contoh di DJPK bagaimana menghitung ya kinerja kesehatan fiskal gitu. Ini dalam rangka juga untuk menentukan daerah mana yang dapat DID. Nah, untuk Jawa Bali ya memang karena pengelolaan kesehatan fiskalnya ini memang paling banyak di sini gitu ya. Ya, yang tinggi di sini termasuk juga yang sedang di sini gitu kan. Nah, yang rendah ini banyak di daerah-daerah yang tadi peranannya kurang di dalam output gitu. Dan pasti penduduknya pun tidak sepadat di Jawa sini ya. Karena seperti pepatah ada gula ada semut gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana tentang pemeringkatan atau rating daerah? Nah, rating daerah ini nanti mungkin bisa aja ke depan kaitannya dengan daerah mana yang bisa untuk melakukan utang gitu ya, mengeluarkan obligasi untuk pembangunan daerahnya. Nah, ini juga sama ya. Lagi-lagi yang bagus, yang tinggi dan sedang ratingnya itu di Jawa Bali. Kemudian struktur belanja kalau kita lihat memang untuk nasional sudah mulai membaik ya, seperti katakanlah untuk belanja pegawai di sini sudah mulai menurun gitu ya. Tapi memang tentang capital expenditure itu masih relatif ya, belum begitu ini gitu ya. Belum, makanya ada semacam usulan revisi hubungan keuangan pusat dan daerah atau perimbangan keuangan. Jadi harus minimal katakanlah di AU mungkin harus minimal untuk infrastruktur itu berapa persen gitu. Bukan hanya kesehatan misalkan 5%, pendidikan 20% gitu. Tapi lagi-lagi ini kontroversial juga ya karena istilahnya era otonomi daerah itu memang memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur atau mengoptimalkan dananya ya. Tapi ya memang tidak semua daerah bisa mengatur belanjanya secara berkualitas ya seperti yang kita harapkan gitu. Nah, begitu juga kalau kita lihat ini adalah distribusi untuk provinsi, Anda bisa lihat saja di situ, ini juga sama ya, capital expenditure ya. Kalau kita lihat nih yang besar ini memang daerah-daerah yang relatif maju nih belanja ini ya, seperti kata DKI ya, kemudian juga Jogja gitu ya, seperti ini. Memang capital expenditure-nya cukup besar gitu kan. Kemudian kalau kita lihat penyerapannya, ini penyerapan saya kira bukan hanya di daerah, di pusat juga sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana pengeluaran ini untuk pegawai negeri sipil daerah, memang aparat lah katakan. Ini memang cenderung bagus ya rata gitu kan dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Tapi yang parah biasanya adalah belanja lagi-lagi belanja modal ini. Jadi belanja modal tuh biasanya mulai ke 100-nya itu di bulan-bulan terakhir nih. Ya, kalau kuartal 3 masih 30% nih kuartal 3 baru 30% langsung melonjak 100% ke sini. Sama juga ini berulang seperti itu ya. Mirip lah sampai sekarang juga nggak berubah ya. Kemudian juga ini masalah silpa juga ini cukup besar saya kira ya. Silpa ini meskipun sudah mulai membaik dari 15% ke 12%. Nah, 3 faktor penyebab sisa lebih dari penggunaan anggaran tahun lalu ya. Jadi di sini seringkali memang agak ironis daerah mengatakan kurang anggaran yang diterimanya dari pusat ya, tapi setiap tahun itu umumnya itu terjadi silpa gitu ya. Nah,
Di sini ada 3 faktor penyebab. Bisa karena realisasi penerimaan melebihi target, ini yang positifnya gitu ya. Efisiensi belanjanya yang tadi direncanakan sekian, ternyata realisasinya bisa lebih bagus lagi, lebih rendah. Tapi seringkali yang bermasalah itu adalah yang penyerapan anggarannya ini rendah gitu ya. Tadi sudah kita lihat capital expenditure ini seperti itu. Kita sudah pernah melakukan penelitian itu, kenapa itu sampai rendah, daerah selalu membuat alasannya, ini kan harus ada bidding dulu dan seterusnya gitu. Tapi tetap ya lagi-lagi polanya itu sama selalu di bulan-bulan terakhir akhir tahun gitu ya, pengeluaran penyerapan anggarannya di situ. Pesan hotel luar negeri di Traveloka, jadi hemat setiap hari. Kepada Anda sebuah produk yang bisa mudah menangani masalah ini, yaitu mesin cuci mobil super praktis. Kemudian distribusi silpa ini Anda juga silahkan baca, ini memang belum kelihatan polanya gitu ya, hanya memang Kalimantan ini cukup besar ya, mungkin barangkali itulah penyebabnya ya, yang agak beda polanya dibandingkan yang lainnya. Kalimantan 20 besar paling besar ini, ya silpanya gitu kan, seperti itu. Kemudian silpanya Jawa Bali ya sedanglah gitu ya, seperti ini. Tapi yang namanya silpa ini bisa ada 2 indikasi ya, bisa menunjukkan yang baik ya, 1, 2 ini menunjukkan yang baik, bisa saja menunjukkan keragaan yang jelek sebenarnya yang harus kita hindari gitu ya. Ya tinggal mana gitu ya yang dominan. Itu juga merupakan wilayah untuk disertasi Anda nanti sebenarnya kalau mau untuk kajian ini. Kemudian dana Pemda di perbankan ya. Kalau kita lihat nih 2015 memang sekarang itu cenderung naik gitu ya, 2015 itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini. Artinya apa gitu ya? Ya bilangnya sih kadang-kadang daerah itu ya untuk jaga, untuk keamanan lah gitu sekalian. Tapi kan kita nggak tahu lah, ya apa mungkin barangkali ya karena dengan dana di perbankan itu kan mendapatkan hasil juga gitu kan, seperti itu. Ya, lagi-lagi ini masalah nanti penyerapan daerah di daerah itu ya, pasti ada kaitannya dengan itu. Kemudian bagaimana mencoba melihat masalah ini dengan pemodelan ya, dengan modeling ya. Pernah ini kita sampaikan di IRSA di Manado ya, hasil ini dulu ya, kami di perwakilan dari mewakili Kompak di sini menyajikan itu. Jadi bagaimana modal, misalkan ini daerah nih, daerah ini belanja daerah ya, jadi tergantung dari penerimanya, ada dana transfer, ada juga misalkan PAD dan penerimaan yang sah gitu kan. Masuk ke belanja, dari belanja ke output ya, atau mungkin outcome di sini. Ini model umumnya seperti ini. Rasanya ini sudah perlu juga kita sampaikan, memang untuk belanja modal ini DAK ini cukup besar, paling besar nih umumnya ya. Kemudian DBH, DAU gitu ya, ini cenderung tidak signifikan itu untuk DAU, untuk belanja modal. Banyaknya DAU ini adalah untuk belanja administratif gitu ya. Jadi pentingnya DAK untuk belanja modal ya. Mana sudah kita sampaikan. Dan nanti belanja modal ini ya akan meningkatkan pertumbuhan gitu ya. Ini paling tinggi yang mana di sini ya, ada belanja modal, ada fixed capital formation gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, yang paling tinggi sebenarnya elastisitasnya ini adalah angka partisipasi ya. Murid untuk SMA ini gitu. Jadi kalau ini kan dalam persen, sehingga elastisitasnya ini harus dikali 100 ya. Ini kita sudah kaji di dalam ekonometrika ya. Jadi memang inilah peranan daripada human capital investment gitu kan. Kemudian kalau kita lihat ya menggunakan dummy variable gitu ya, sudah Anda pelajari di ekonometrik, bagaimana antara kawasan barat dan kawasan timur. Kalau untuk kawasan barat memang DAU ini bagus gitu ya. Jadi dia bisa mengelola keuangan dengan baik ya, seperti yang yang saya sampaikan tadi, Bali, Jawa itu baik sekali pengelolaannya. Sehingga tidak harus diatur, diarahkan DAK pun mereka akan ke belanja modal gitu ya. Berbeda dengan KTI nih, kawasan timur nih. Memang belanja modal ini harus dari apa? DAK gitu. Ya, jadi memang pemerintah pusat harus pintar-pintar nih bagaimana mengalokasikan DAK-nya nih, mengalokasikan DAU-nya. Untuk yang pengelolaan keuangan daerahnya bagus, memang bisa dengan DAU ya, karena dia bisa mengelola. Tapi kalau yang belum bagus pengelolaan keuangan daerahnya, ini DAK gitu, seperti itu. Ini juga sama, ini ke PDRB-nya gitu ya. Tadi ini sama saja kawasan barat dan kawasan timur ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kajian terakhir terkait dengan otonomi usus ya, dana otsus gitu ya. Kemarin saya membahas
Suaranya nggak ada ya? Tadi ada telepon masuk jadi nggak ini. Suaranya nggak ada ya? Oke, No ulang lagi. problem. Sebentar. Ada yang masuk nih. Ini yang masuk biasa nih, bank nawarin kredit segala macam nih. Waduh. Saya matiin ternyata ada pengaruhnya ke sini. Ada ya. Nah. Pola DAK itu gitu ya, berbasis katakanlah proposal ya, jangan dikasih gelondongan dana otsus gitu. Tapi memang ini nggak mudah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut undang-undangnya itu ya Papua akan habis ya, kemudian Aceh akan mendapatkan setengahnya dari dana otsus yang selama ini diterima. Tapi memang tidak mudah begitu ya tanpa ada jalan keluar karena memang tiga provinsi ini masih tertinggal sih sepertinya. Oke. Jadi intinya ya inilah hasil dari summary yang tadi ya, istilahnya retribusi dana transfer dari Jawa Barat hanya berpengaruh sedikit terhadap penanganan ekonomi wilayah ya. Saya kira ini Anda bisa membaca tadi sudah kita sampaikan ya, kita lewat saja karena kita ingin melihat untuk ke pemekaran ya. Ini rekomendasinya, jadi memang semacam outsource diarahkan seperti ini gitu ya. Jadi reformasi mekanisme DAK seperti kebijakan DAK berbasis proposal yang sudah mulai di 2016. Dan ini juga sebenarnya ini merupakan penerapan dari prinsip top down dan bottom up ya. Kalau dulu kan top down ya, pusat ini mengarahkan ya, padahal belum tentu itu yang dibutuhkan di daerah. Tapi kalau sekarang daerah ya mengusulkan kemudian direspon oleh pusat. Tapi lagi-lagi ini harus dibantu juga oleh pusat menggunakan aplikasi DAK e-planning ya, jangan sampai karena di awal-awal itu banyak daerah yang membutuhkan ya seperti katakanlah Talaut, daerah-daerah terpencil, tertinggal, dia tidak mengusulkan karena tidak bisa menghitung bagaimana proposal itu dibuat gitu ya. Sekarang dalam aplikasi DAK planning itu unit cost itu sudah disiapkan di pusat, tinggal daerah itu klik saja butuhnya berapa unit ya. Kemudian cost-nya ini tidak perlu lagi menghitung, langsung sudah disiapkan oleh pusat seperti itu. Nah, ini perkembangan DAK nih, kalau kita lihat ya, jadi dulu itu masih sekitar 20-an triliun itu ya. Nah, ketika pemerintahan Pak Jokowi ini sudah mulai nih, langsung tinggi itu, ya sekitar 60 triliun ya. 2016 ini sangat tinggi karena dulu ini berbasis proposal ini dimulai di 2016 ya. Karena belum siap ya, belum siap infrastrukturnya, belum ada semacam e-planning gitu ya. Itu usulan itu sangat banyak ya, bisa sampai 500-an triliun itu ya, sedangkan dananya hanya tersedianya sedikit ya, tapi di situ mau nggak mau akhirnya
cukup besar juga sekitar 90 triliun. Kemudian turun lagi ke normal sekitar 60-an triliun. Nah, terkait dengan pemekaran ya, mungkin barangkali ingin saya menyampaikan ya bahwa pemekaran wilayah di Indonesia ini banyak faktornya ya. Ya karena memang aturan juga gitu ya dalam undang-undang pemerintahan daerah itu ya. Yang baru tentu saja yang 23 ya 2014 ini memang memungkinkan daerah itu melakukan pemekaran ya. Misalkan katakanlah Jawa Barat ya menjadi 2, Jawa Barat dengan Banten gitu ya. Bogor mungkin juga ada Bogor Barat, Bogor Timur gitu dan seterusnya. Nah, ini faktornya bisa karena didorong ada aturan ini, bisa juga masalah sosial ekonomi ya, mungkin masalah agama, suku dan seterusnya. Ada juga mungkin potensi daerah, ada daerah yang potensinya tinggi tapi belum diperhatikan ya. Atau mungkin politik ya, dinamika politik gitu ya. Partai politik itu kan ingin anggotanya itu punya juga peranan gitu ya. Jadi misalkan saja dengan ini untuk mengejar jabatan, tapi tentu saja dinamika politik selalu mengarahnya ini karena aspirasi masyarakat dan seterusnya. Termasuk juga masalah spasial ya, karena luas wilayahnya. Katakanlah Papua itu luas wilayahnya besar gitu ya, atau mungkin barangkali katakanlah Minahasa misalnya, Minahasa Utara gitu. Kalau misalkan yang di paling luar itu katakanlah laut, yaitu bagaimana melakukan koordinasi gitu ya, sehingga supaya cepat dalam memutuskan melakukan pemekaran gitu ya, seperti itu. Nah, latar belakangnya sih sebenarnya bagus ya, itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya ini sama dengan argumen adanya otonomi daerah gitu ya, seperti itu ya. Jadi tujuan pemekaran ini pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan pelayanan pada masyarakat. Ya. Jadi analog dengan kenapa perlu ada otonomi daerah ya. Jadi tidak selalu terlalu jauh gitu ya. Misalnya orang Banten ke Jawa Barat, ke Bandung, tapi dengan pemekaran sekarang tidak harus jauh koordinasinya ke Jawa Barat misalkan. Nah, hanya di sini memang masalahnya kurang memperhatikan faktor ekonomi dan keuangan, sehingga dapat menyebabkan kontraproduktif terhadap otonomi daerah. Nah, sebenarnya untuk pemekaran daerah ada 3 syarat ya, pembentukan daerah otonom baru itu, yaitu syarat administratif, syarat teknis, syarat fisik kewilayahan. Gitu ya. Bahkan PP yang baru ya, ada terkait dengan penghapusan dan penggabungan daerah juga ya. Sekarang di sini ada 4 faktor dominan ya. Selain di dalam 11 faktor tadi ya, ada 4 faktor dominan. Kalau ini tidak dipenuhi, itu langsung tidak bisa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada syaratnya, ada 3 syarat tadi. Ini indikatornya ya. Kemudian fisik wilayah dan seterusnya, ada tinggal baca saja saya kira. Kemudian kalau yang direkomendasi adalah yang mampu dan sangat mampu ya. Kalau yang ini berarti tidak direkomendasi. Jadi poinnya ya, di sini kalau misalkan saja DOB ini ditolak, kalau nilai indikatornya yang tadi yang dominan 4 faktor ini, kalau kurang dari ini saja itu akan ditolak gitu ya. Tidak di daerah pemekaran. Tapi kenapa daerah pemekaran ini cukup begitu besar perkembangannya? Nah, karena ada 2 mekanisme sebenarnya. Pertama melalui mekanisme tadi melalui PP 78 ya. Nah, ada satu lagi mekanisme melalui legislatif ya. Di mana di sini aspirasi dari usulan masyarakat. Jadi ada hak inisiatif dari DPR ya. DPR merasa masyarakat ini mengusulkan dimekarkan ya, dia langsung saja, mungkin tidak harus ada kajian juga gitu kan logikanya. Meskipun harusnya fairnya itu harus ada kajian supaya kinerjanya baik gitu kan ya. Nah ini ya, jadi ada dua jalur gitu. Tapi dari hasil kajian kami ini lebih banyaknya ini gitu. Bilangnya sih sesuai ini, tapi ketika lihat datanya itu nggak ada kadang-kala gitu ya. Oke. Nah kalau ini lihat bagaimana perkembangan kota misalkan ini jumlah kotanya gitu ya, kemudian jumlah kabupaten ya, kemudian juga provinsi ini sampai 34 ini cukup drastis juga gitu kan. Nah sebenarnya ada pedoman ya untuk mengevaluasi ya. Jadi kalau daerah yang kinerjanya kurang baik sebenarnya tadi bisa saja digabungkan gitu ya. Nah, kemudian dampaknya ya saya kira untuk DAU, DAK, pembangunan instansi vertikal yang tadinya dananya cukup besar sekarang dengan daerah yang banyak ya. Jadi sekarang ada sekitar 540 daerah, kabupaten, kota, dan provinsi ya. Jadi cukup besar gitu. Jadi tentu saja DAU per daerah, DAK per daerah ya, pembangunan instansi vertikal per daerah di sini
relatif makin kecil kuenya gitu per daerahnya gitu kan. Ya tapi tentu saja positifnya kalau bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya bisa meningkatkan APBN ya. Ini saya kira tadi sudah disebutkan ya karena seringkali meskipun di AU per daerah ini sekarang kecil karena dibagi dengan daerah yang banyak, kadang-kadang suka ada kebijakan penyesuaian gitu ya. Kalau dulu namanya hot harmless gitu ya, ada penyesuaian dan ini akan mengurangi porsi di APBN untuk belanja yang lainnya gitu ya. Nah ini tadi sudah kita sampaikan ya. Nah kalau kita lihat ya mengenai otonomi daerah ya atau juga pemekaran, seringkali yang menjadi contoh itu Afrika Selatan ya. Karena menariknya Afrika Selatan ini ya, sebelum disentralisasi itu ada 15 provinsi ya, kemudian pemerintah lokalnya, lokal government-nya 850 cukup banyak gitu. Nah sesudah disentralisasi justru lebih kecil gitu. Berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Kalau sebelum tahun 99 ini dulu 26 provinsi ya, sekarang sudah 34 provinsi gitu. Bahkan kabupaten kota sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sekitar 500-an gitu kan, 500 lebih kabupaten kota ini sekarang. Nah, kemudian kalau melakukan penelitian ini hati-hati ya, seringkali banyak orang penelitian tinggal membandingkan daerah pemekaran dengan daerah yang bukan pemekaran. Bukan begitu caranya ketika mengkaji, misalkan saja harus benar-benar istilahnya bagaimana daerah ini jika tidak dimekarkan ya. Jadi misalkan katakanlah ya, katakanlah Cimahi, kota Cimahi ini dari Kabupaten Bandung gitu. Bagaimana membandingkan kota Cimahi dengan kabupaten induknya? Jadi selalu harus dibandingkan dengan kabupaten induknya, bukan daerah yang bukan pemekaran daerah lain, karena bisa saja bukan apple to apple kan. Yang satu adalah misalkan daerah pegunungan, yang satu adalah daerah laut misalkan atau pesisir gitu. Jadi ketika membandingkan ya dampak dari daerah pemekaran itu harus dibandingkan dengan induknya ya. Nah ini banyak beberapa kajian dari mahasiswa kami mengkaji ini ya menggunakan pendekatan ini gitu ya. Nah tadi yang saya sampaikan ya seringkali ini melalui PP ini ya ada 3 persyaratan itu seringkali kalau kita datanya kita tanya ya gitu, seringkali wah nggak ada hilang dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kala sekali lagi ini cenderung ini dari jalur yang pertama tadi melalui aspirasi atau hak legislasi, hak inisiatif daripada DPR ya untuk menetapkan suatu undang-undang pembentukan daerah otonom baru gitu ya. Nah ini yang tadi mengenai untuk pemekaran ada persyaratannya, misalkan rumah sakit umum daerah harus ada itu kalau misalkan kabupaten kota. Pendidikan juga SMP dan SMK harus ada di tiap kecamatan ya dan seterusnya. Kemudian benefit pemekaran ya tadi sudah saya sampaikan ya, bisa saja sepositifnya kalau memang sudah dikaji awal bahwa itu memang perlu ya bisa juga akan meningkatkan keragaman daerah. Tapi poinnya yang menarik memang dengan pemekaran daerah ini cenderung infrastrukturnya tuh lebih bagus gitu dibandingkan sebelum ada pemekaran ya. Karena memang daerah itu induk itu kadang-kadang kurang memperhatikan gitu. Tapi poinnya kalau memang masalah infrastruktur, harusnya infrastrukturnya dibangun, tidak harus membuat pemerintahan baru gitu. Nah inilah harus pemerintah pusat ini harus kuat gitu ya. Jangan sampai kalah dengan usulan daerah atau mungkin dari hak inisiatif dari DPR. Dan alhamdulillah sekarang ya saya kira dari 2014 itu tidak mengemuka lagi kan mengenai daerah pemekaran ini ya. Jadi sekali lagi dalam proses pemekaran ini dominan via DPR. Kemudian indikator kinerja pembangunan daerah ya ini belum signifikan dipertimbangkan. Wajar kalau kinerja daerah hasil pemekaran ini kurang begitu yang diharapkan. Jadi begini caranya kalau membaikkan misalkan Kepayang daripada Rejang Lebong misalkan induknya. Nah bagaimana daerah induk ya ini daerah otonom baru misalkan ya. Bagaimana perkembangan pertumbuhannya misalkan ya. Ini perkembangan pertumbuhannya ini adalah yang barunya gitu. Jadi memang cenderung untuk Kepayang ini bagus nih. Ya, pertumbuhannya ini misalkan ya saya ambil contoh saja, tapi banyak yang tidak bagus, saya ambil contoh yang bagus saja ini ya. Oke, ini cara mendeskripsikan yang relatif lebih fair ya membandingkan daerah pemekaran dan bukan pemekaran yang tidak apple to apple gitu kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penghapusan ini memungkinkan ya, daerah dihapus, daerah digabung ya itu memungkinkan ya, tapi sekarang belum terjadi ya. Belum terjadi. नहीं रोना बेटा, नहीं रोना, जैसे भी डिस्चार्ज करेंगे ना, नहीं रोना है, तबीयत और खराब हो जाता है बेटा. Dan kalau kita lihat ini juga isinya nanti dievaluasi dan seterusnya gitu. Kalau misalnya sudah dievaluasi, kalau
baik, oke. Kalau buruk, evaluasi melalui ini. Kemudian kalau tidak mampu, evaluasi lagi ke Mendagri. Kemudian dipertimbangkan di DPOD, kemudian di sidang ya. Kalau misalkan saja nggak juga tidak layak, rekomendasi ya hapus gabung, nah, baru pertimbangan presiden gitu. Apakah jadi masih memungkinkan juga ya. Kalau misalkan saja dibina, misalkan ya jangan digabung. Tapi kalau misalkan saja harus digabung, dihapus, yang satunya digabung ke induk lagi, ya bisa menyiapkan rancangan undang-undang. Jadi memungkinkan ya daerah pemekaran itu dihapus dan digabungkan kembali ke induk. Tapi sampai sekarang ini belum terjadi. Nah, banyak beberapa kajian kami gitu ya, seringkali sebenarnya ketika kabupaten kota misalkan saja di suatu provinsi ini mau dimekarkan, seringkali gubernurnya nggak tahu juga gitu. Ya, kenapa? Jadi sebenarnya logikanya gitu, daerah induk itu cenderung enggan gitu melakukan daerah pemekaran kalau memang diperhatikan secara logika dari masalah anggaran. Misalnya untuk pembentukan provinsi, nah ini harus dana pembentukannya ini dari APBD induknya gitu. Kemudian kabupaten kota yang mau membuat provinsi tadi. Kabupaten juga sama, induknya ini harus berperan gitu dalam untuk membentuk dana pembentukannya gitu ya. Kemudian juga untuk pilkada ya atau penyelenggaraan pemerintahan awal misalkan ada. Untuk provinsi, nah ini harus ada hibah dari induk ya. Dukungan kabupaten kota cakupan wilayah ini juga sama gitu, harus induk gitu. Jadi memang ini gitu ya sebenarnya cukup berat bagi apa namanya kabupaten atau provinsi induk ini gitu untuk melakukan pemekaran gitu ya. Tapi lagi-lagi yang saya sampaikan itu kadang-kadang sudah bypass ke sana gitu ya. Seperti itu. Dan banyak kajian juga kadang-kadang beberapa kabupaten atau daerah induk itu belum menyerahkan pendanaan ini gitu. Tapi sekarang sudah lewat ya, sudah ada semacam penghentian istilahnya moratorium ya dari pemekaran ini. Jadi saya kira mungkin itu ya, karena memang cenderung banyak daerah dimekarkan itu karena beberapa masalah politik dan pendanaan juga ya. Jadi misalkan kalau ada 2 daerah ya dapat DAU 2 kali soalnya gitu ya. Tapi ada kebijakan di sini bahwa untuk daerah pemekaran ini anggap saja digabung dulu, kemudian dibagi induk dan DOB-nya ya sesuai proporsional tentang jumlah penduduk, luas wilayah dan belanja pegawai negeri sipil daerahnya gitu ya. Nah, dan sekarang juga sebenarnya sebelum Undang-Undang 23 2014 ya, kami dulu sudah membuat ya ada semacam persyaratan ya menurut PP 78 ini sudah terpenuhi ya. Kalau misalkan persyaratan tadi 3 persyaratan sudah dipenuhi, perlu masa transisi dulu. Jadi jangan langsung dibuat undang-undang pembentukan daerah otonom baru ya. Ada masa transisi 3 tahun ya untuk menjadi daerah. Jadi kalau dulu itu seperti apa? Kalau Bogor dulu kan namanya sebelum ada kota Bogor ini kan kota administratif gitu ya. Itulah contoh seperti persiapan itu, daerah persiapan gitu kan. Nah ini sudah kita buat sebenarnya dulu di tahun 2012 gitu ya. Nah kemudian 2014 baru dibentuk undang-undang ini. 2014 ini masuk ada daerah persiapan gitu ya. Entah nggak mungkin barangkali dimasukkan dari kami atau bukan, tapi yang dulu kita buat tentang daerah persiapan ternyata direalisasikan juga di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Saya kira mungkin itu ya beberapa ini saya kira banyak beberapa mahasiswa PWD yang melakukan kajiannya tentang pemekaran ini yang terakhir dari Nur Hasanah, orang Pemda Kabupaten Bogor ya. Kemudian ini juga tinggal dibaca saja. Saya kira mungkin itu barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Tapi sebelum ada pertanyaan ya, seperti biasa kan ya, harus ada oleh-oleh ya karena jarak jauh kuliahnya gitu kan ya. Ini tapi kelompok ini ya, ini nggak apa-apa kelompoknya. Hanya kelompoknya 2 orang aja, ya. Kelompoknya 2 orang gitu ya. Barangkali Anda pilih bagaimana dampak dari pemekaran ya. Jadi misalkan Anda silakan saja cari daerah otonom baru. Kalau saya sih preferensinya Anda mencari daerah otonom baru itu di Papua gitu. Ya, karena memang benar nggak sih gitu dengan adanya pemekaran beberapa kabupaten yang dulu pernah dilakukan gitu ya. Itu hasilnya lebih baik atau tidak itu. Nah, dulu ya sebelum
kebetulan saya dua tahun berturut-turut diminta apa namanya lead suatu kajian tentang pemekaran ya oleh Kemenq dalam tim asistensi Menteri Keuangan dalam bidang desentralisasi fiskal gitu ya. Dulu tuh yang namanya kajian ya membedakan daerah otonom baru ya langsung dibandingkan saja dengan daerah yang tidak memekarkan diri gitu. Padahal kan beda gitu ya, artinya nggak apple to apple gitu ya. Daerah otonom baru di mana, daerah yang tidak dimekarkan di mana ya kadang-kadang langsung dibagikan. Jadi sebenarnya lebih mendekati kalau cara membandingkannya itu yang seperti tadi contoh Kepayang itu gitu ya. Ya artinya gini, misalkan gini, katakanlah Provinsi Banten misalkan. Provinsi Banten seandainya tidak dimekarkan, berarti kan gambarannya seperti Provinsi Jawa Barat gitu kan. Oke. Ketika dimekarkan gitu ya, jadi Provinsi Banten nih. Bagaimana perkembangannya itu antara daerah induk dengan daerah Kabupaten Provinsi Banten ini gitu. Mana yang lebih baik gitu. Maaf, Itu Prof, suaranya putus, Prof. soalnya betul-betul Iya, Prof. apa itu ya. Oke, gimana sekarang suaranya? Oke, harus dimatiin dulu nih sebentar. Oke, gimana sekarang? Bisa ya? Suaranya jelas ya? Ya, Prof. Oke. Jadi dalam membandingkan ya untuk melihat dampak daripada daerah otonom baru ini, memang secara deskriptif saja yang mudah ya. Bagaimana membandingkan daerah otonom baru dengan daerah induknya ya, seperti yang contoh Kepayang itu. Ya, mungkin barangkali saya share saja, saya kasih sebentar. Jadi nanti tugasnya nih ya, kelompok 2 orang gitu. Silakan Anda pilih dengan siapa saja. Bagaimana dampak pemekaran di otonomi, bebas pilih ya, yang mana gitu. Saya sih, tapi bagusnya sih kita untuk membantu saudara-saudara kita di Papua nih gitu. Bagaimana dampak misalkan Kabupaten Sorong atau mungkin beberapa kabupaten seperti katakanlah Supiori ya, pemekaran dari Biak misalkan ya, kemudian Kirom ya dari itu juga pemekaran ya. Nah, bagaimana dampaknya gitu ya? Anda coba deskripsikan ini aja gitu ya. Saya kira dari bentar contohnya. Nah ini ya, jadi misalkan kayak Kepayang misalkan, lihat PDRB misalkan, PDRB per kapita gitu. Ini daerah induknya bagaimana gitu ya? Ini pertumbuhannya, kemudian dibandingkan dengan daerah otonom baru Kepayang ini gitu. Ya, kelihatannya memang apa? Misalkan ini 2, misalkan pertumbuhannya 2%, ini 40% misalkan. Ya relatif lebih besar lah gitu ya dengan memisahkan diri. Memang kelihatannya dia potensi untuk dikembangkan lebih baik lagi dibandingkan kalau misalkan dia masih merupakan di Rejang Lebong gitu ya, Kabupaten Rejang Lebong gitu. Nah ini cara membandingkannya sederhana ini aja gitu ya. Nah, contoh lain misalkan untuk pertumbuhan ekonomi misalkan saja. Kalau tadi khusus non-migas saja, ini DOB-nya, ya, kemudian ini daerah induknya. Apakah ada perbedaan misalkan ya? Perbedaannya positif atau negatif ya? Kalau positif berarti memang dampaknya positif. Kalau negatif ya berarti dampaknya negatif ya. Sederhana aja saja ya, ini deskriptif. Meskipun nanti bisa saja Anda menggunakan model econometrics misalkan ya, menggunakan dummy variabel misalkan saja ya, daerah otonom dan bukan, kemudian bagaimana pengaruh dari masing-masing explanatory variable sama atau tidak di daerah otonom baru dengan bukan daerah otonom baru. Tapi itu nggak usah lah, deskriptif ini saja lah gitu ya, deskriptif ini saja.
Gimana? Jelas ya tugasnya ya? Ya, membandingkan seperti ini. Beberapa hasil kajian-kajian kami ini ternyata Kelihatan share screen-nya, Prof. Kenapa? Nggak muncul share screen-nya. Nggak muncul? Muncul kok, Prof. Di sini muncul, Prof. Muncul Pak ini? Muncul, Prof. Jadi ini contohnya cara membandingkan ya. Jadi daerah induk dengan daerah otonom baru. Anda bandingkan ya, misalkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan pengangguran, kemiskinan, silakan saja dari data yang tersedia. Tapi minimal kan ada PDRB-nya kan, atau PDRB per kapita disebutkan. Silakan itu ya. Jadi nanti PR-nya satu kelompok 2 orang, silakan Anda pilih temannya. Jumlahnya genap apa ganjil nih di sini, mahasiswa nih? Ganjil, Prof. 21. Ganjil, Prof. Oke, berarti ada satu yang 3 orang nggak apa-apa gitu ya, jangan rebutan. Oke, ini saja saya kira tugasnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Prof, izin bertanya. Dengar suaranya, Prof? Dengar. Oke, makasih. Selamat menjalankan ibadah puasa, Prof. Sama-sama. Ya, ada 2 pertanyaan, Prof. Satu, terkait dengan APBN ini, kita menganggarkan 20% ke pendidikan. Benar ya, Prof ya? Tetapi kalau saya lihat-lihat, itu 20% itu bukan maksudnya ke benar-benar dikasih ke Kemendikbud, tetapi itu tersebar ke kementerian-kementerian lain, misalnya ada diklat, itu termasuk dana pendidikan juga. Ternyata 20% itu nyebar semua gitu kan di APBN gitu kan. Apakah ke depan itu bagusnya harusnya disatukan 20% itu benar-benar untuk dana pendidikan harusnya ya, Prof, bukan nyebar-nyebar ke kegiatan-kegiatan lain yang kesannya memang ada pendidikan, kayak misalnya ada acara workshop itu dianggap di kementerian itu pendidikan gitu ya, masuk ke 20% itu terkumpul semua di rekapitulasi. Kan kalau misalnya disatukan kan bagus tuh, untuk misalnya ke guru ataupun dosen dikasih remunerasi tinggi gitu kan, seperti keuangan gitu kan, biar kinerjanya makin bagus, atau untuk kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Apakah bisa kayak gitu APBN kita, Prof? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait yang tren sekarang itu terkait yang tadi Prof sampaikan, anggaran untuk daerah itu infrastruktur utamanya dari APBD-nya. Seperti kejadian yang ramai sekarang tuh di Lampung, Prof, tempatnya Tiara. Itu infrastrukturnya itu betul-betul tidak diurusin sama Pemdanya gitu. Itu kelihatannya memang jalannya itu kayaknya udah rusak berat, tapi kelihatannya memang Pemdanya itu banyak anggarannya untuk anggaran modal, bukan anggaran untuk ini, Prof ya, rutin, bukan untuk perbaikan jalan seperti yang terjadi selama ini. Di daerah-daerah lain sebenarnya begitu juga. Banyak anggarannya itu hampir 60% itu untuk belanja rutin, untuk bayar pegawai, tapi untuk infrastruktur, untuk modal itu belum mereka mengarahkan ke sana. Nah, ini masalah ini sampai dari tahun ke tahun nggak berubah-ubah, seperti yang Prof ceritain tadi. Apakah ada strategi untuk merubah itu, Prof, biar anggarannya tetap aja yang untuk mereka untuk bayar-bayar, tapi ada mereka untuk membantu untuk infrastruktur jalan yang jalannya lubang-lubang itu untuk bisa diperbaiki sehingga tidak mengganggu untuk belanja pegawainya. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Faisal. Kelihatannya Pak Faisal sebentar lagi kerja di pendidikan nih ya, Pak Faisal ya, di Kemendikbud nih. Dia jadi menteri nih sebentar lagi, atau staf khusus nih. Kan lagi sekolah, Prof. Iya, tenang aja. Minimal ditugaskan lah jadi. Jadi gini ya. Tapi Anda bayangkan kalau misalkan saja anggaran 20% dari APBN gitu ya. Itu benar-benar khusus ya, dari Kementerian
pendidikan gitu ya. 20% loh. Berarti sisanya 80% apa dibagi ke kementerian yang lain gitu ya. Itu kan cukup kecil nanti yang dibagikan itu per ini ya. Masalah ketahanan negara atau infrastruktur lainnya gitu. Karena infrastruktur itu kalau kita lihat ya atau mungkin kaitannya dengan urusan wajib ya terkait dengan pelayanan dasar itu kan bukan hanya pendidikan saja kan. Ya, ada kesehatan misalkan saja. Ya, yang harus dipenuhi nih ya, bukan hanya pendidikan, ada kesehatan, kemudian juga ada apalagi masalah di pekerjaan umum itu kan sanitasi, air bersih gitu kan seperti itu ya, perumahan gitu ya. Nah, itu jadi nggak akan ini juga kan padahal APBN kita terbatas gitu ya. Sehingga ya apa namanya salah satu cara pemecahannya ya pokoknya setiap kementerian yang ada kaitannya dengan katakanlah pendidikan dan pelatihan yang tadi disebut Pak Faisal itu dianggap Bapak masuk daripada 20% itu gitu. Nah, itulah ya namanya kebijakan itu kan ya apa namanya di dalam apa sih kalau di nasional tuh sebenarnya memang dari ini ya Musrenbang ya dalam Musrenbang itu memang akhirnya walaupun kadang-kala Musrenbang itu akhirnya tinggal masalah setuju atau tidak aja ya dan akhirnya kan banyaknya setuju gitu ya. Yang ketat itu justru di Musrenbang Des maksudnya. Musrenbang Desa itu ya, kecamatan itu benar-benar ketat gitu ya. Tapi kalau sudah naik ke kabupaten, naik ke provinsi, naik ke nasional kadang-kala hanya ya udah setuju gitu kan kadang-kala seperti itu gitu. Nah, jadi begitu Pak Faisal ya seandainya memang lusus 20% di pendidikan ya nanti infrastruktur yang lainnya juga akan terbengkelai gitu ya. Hanya sekali lagi memang jeleknya kalau tersebar ya seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya tidak komprehensif gitu ya perencanaannya gitu. Ya. Tapi sekarang sudah mulai juga kan katakanlah untuk beasiswa gitu Pak Faisal. Kan sudah mulai kan lewat LPDP misalkan saja ya. Semua ini meskipun masih ada juga kan beasiswa dari yang lain gitu ya. Kalau misalkan saja ini disatukan berarti sudah agak relatif lebih terpadu lah misalkan saja, misalkan bidang apa yang sebenarnya masih langka misalkan. Kan paling tidak bisa dilihat atau melewati LPDP ini ya, terkoordinasi relatif lebih baik dibandingkan pisah-pisah. Kalau pisah-pisah akhirnya bisa jadi banyak overlap-nya gitu, seperti itu. Nah itu adalah di bidang apa pendidikan gitu. Dan memang sebenarnya itu pun gitu ya Pak Faisal ya, itu pun gitu ya. Kalau di daerah gitu ya, biasanya kan orang yang kerja di bidang pendidikan itu di dinas pendidikan ya relatif lebih apa ya, lebih enak lah dibandingkan sebelumnya gitu kan. Banyak proyek-proyek apa di dinas pendidikan itu dibandingkan dinas-dinas yang lain gitu kan. Dan rasanya sudah rahasia umum juga gitu ya biasanya. Ini mohon maaf ya, jadi justru kaitannya dengan temuan-temuan itu lebih banyak di urusan yang benar-benar harusnya itu menjadi penggerak gitu ya. Biasanya kan di Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan gitu ya. Banyak hal-hal yang temuannya di situ gitu. Sehingga itulah salah satu alasan kalau gitu jangan 20% itu di total di Kementerian Pendidikan, tapi juga menyebar di yang lain. Termasuk juga agama juga kan pendidikan juga Pak Faisal gitu kan. Seperti itu gitu. Ya, jadi itu ya terkait dengan pendidikan. Kemudian yang kedua itu apa tuh Pak Faisal? Ya, yang anggarannya besarnya di daerah itu bukan untuk infrastruktur, tapi untuk belanja rutin gaji pegawai. Jadi infrastruktur di daerah itu banyak yang nggak terabaikan lah. Oke. Jadi memang ya beberapa daerah seringkali mengalami ya banyak infrastruktur yang sebenarnya urusan pusat, misalkan jalan gitu ya. Kan jalan itu kan ada urusan pusat, ya ada jalan yang memang tanggung jawab pusat, ada yang tanggung jawab provinsi, ada tanggung jawab kabupaten kota misalkan seperti itu ya. Nah kalau misalkan saja ada jalan, nggak usah jauh-jauh di Bogor juga sama Pak Faisal dulu gitu ya. Di jalan baru itu tuh kayak jalan kubangan aja itu. Kubangan kerbau gitu kan, didiemin aja oleh pusat gitu kan.
Dan kalau misalkan saja katakanlah pemerintahan kabupaten ya, kabupaten kota gitu, memperbaiki dengan dana APBD-nya, itu bisa kena KPK juga gitu, karena bukan urusan gitu. Jadi mendanai bukan urusannya, bisa kena KPK waktu itu. Dulu kan sebelum adanya undang-undang pemerintahan daerah yang baru 2014 ya, nomor 23 2014, urusan itu benar-benar dipisah beneran gitu ya. Ini urusan pusat, ini urusan daerah, begitu kan? Ya. Kalau sekarang kan diistilahkannya konkuren gitu kan. Konkuren itu berarti soalnya urusan bersama antara pusat dan daerah. Jadi ada koordinasi lah di situ gitu ya, untuk menghindari itu gitu. Nah, waktu zaman ketika zaman pemerintahan Pak Jokowi ya, ada daerah gitu ya, yang dia membiayai bukan urusannya gitu ya, urusan pusat gitu ya. Jadi kalau nggak salah di Kalimantan Barat misalkan saja ya, itu jalan ke pelabuhan itu rusak gitu Pak. Ya, sehingga itu akan mengganggu transportasi gitu ya. Nah, kemudian dia cukup berani langsung mendanai jalan itu karena didiamkan saja oleh pusat gitu ya, dalam hal ini dari Kementerian PU gitu ya. Nah, terus dia langsung dibenarkan saja dengan dana daerahnya gitu. Ya, dan akhirnya memperlancar transportasi di sana ke pelabuhan ya, dari dan ke pelabuhan di situ. Nah, di situ ya justru dia akhirnya bukan dikena KPK tapi diapresiasi oleh presiden waktu itu. Dapat award gitu. Ya, karena kalau bagaimanapun ya, tapi ini juga hati-hati ya. Jangan sampai jadi sembarangan, bukan urusannya tapi dibiayai, tinggal dilihat saja kan. Mungkin masyarakat menilai atau yang lainnya, apakah memang pembiayaan itu untuk urusan masyarakat atau untuk kepentingan pribadi kan? Kan bisa saja kan, kalau terlalu jor-joran juga kalau nggak dibatasi, misalkan saja dia membiayai infrastruktur. Kenapa infrastruktur ini? Mungkin dia punya hubungan emosional dengan investor atau konstruksi lah gitu ya, perusahaan konstruksi itu kan bisa saja begitu. Nah, ini kan bisa ditelusuri sebenarnya ya, apakah ada hubungan dengan policy maker di situ ya terkait dengan masalah infrastruktur ini. Nah, ini sebenarnya gitu ya, mulai yang saya ceritakan tentang DAK berbasis proposal gitu. Itu kan sebenarnya bottom up kan Pak Faisal. Ya, bottom up gitu. Jadi apa saja yang dibutuhkan ya harusnya kan di-upload gitu. Lewat e-Krisnanya gitu ya. Misalkan saja terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan ya, atau mungkin masalah pekerjaan umum misalkan entah sanitasi atau air minum misalkan saja ya. Nah, bagaimana gitu ya dukungan teknis itu ya, dokumentasi atau capaian teknisnya seperti apa, itu nanti akan terlihat gitu. Nah, nanti pemerintah pusat ya melalui mekanisme e-Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas ini akan ketahuan kan sebenarnya daerah-daerah mana yang memang yang membutuhkan dana untuk perbaikan infrastrukturnya gitu. Tapi juga harus dilihat juga ya perencanaannya ini benar enggak ya. Kadang-kala kan kalau memang itu dilus begitu saja ya udahlah ngusulin gede-gede kemudian tidak capaiannya sengaja didiamkan ya supaya mendapatkan dana yang besar juga. Kan itu harus hati-hati juga gitu ya. Sehingga di dalam penilaian ini pusat ya bukan hanya dukungan teknis capaiannya saja ya, tapi pendanaannya bagaimana gitu. Selama ini pendanaannya bagaimana? Karena daerah kadang-kala meskipun sudah diberikan dana transfer katakanlah di AU, ya, dana otsus, ya, kemudian ada juga dana insentif daerah atau dana keistimewaan, seringkali infrastruktur itu mengandalnya dari DAK juga, Pak Faisal. Ya, kan ini ngomong DAK, padahal DAK ini tujuannya untuk mempercepat gitu ya pengembangan infrastruktur di daerah gitu, mendorong gitu ya. Misalkan daerah ini kurang nih. Oh kalau gitu oke dibantu dengan ini gitu. Sehingga di dalam berbasis proposal DAK berbasis proposal kita minta coba Anda bisa ini ya, bisa di-download ya. Dulu kita diminta semacam policy paper gitu ya. Ada bisa di-download dari laman saya. Di situ data teknisnya bukan hanya capaian tadi itu ya, capaian SPM misalkan di DAK reguler misalkan ya. Tapi juga bagaimana perkembangan dana yang ada yang selama ini
dia dapatkan gitu ya. Termasuk juga harus memberikan misalkan sumber dananya dari mana saja. Misalkan saja membuat jalan yang tadi disampaikan Pak Faisal nih. Nah itu sumber dananya dari mana saja. Ya. Misalkan katakanlah dari DAU, misalkan dari DBH, atau bantuan dari provinsi, misalkan saja seperti itu ya. Kalau dari desa mungkin bantuan dari ini, dari pemerintah daerahnya dan seterusnya. Nah, jadi termasuk dukungan teknis juga, dukungan dana juga gitu. Nah, kalau semuanya ini berjalan dengan baik ya, seharusnya yang dikhawatirkan Pak Faisal itu ya terpotret juga oleh pusat gitu. Mana saja yang kurang gitu. Ya, tapi juga mana saja yang sebenarnya diabaikan gitu. Artinya dananya sudah begitu banyak ya dari historisnya, tapi dia tidak tercapai ininya apa namanya perbaikan infrastrukturnya, misalkan seperti itu. Nah, lagi-lagi karena mungkin juga pertanyaan Pak Faisal ini gitu ya. Sekarang yang namanya DAU ya, dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, ini DAU ada rasa DAK juga sekarang Pak Faisal. Ya, DAU rasa DAK gitu ya. Artinya bagi daerah-daerah yang nggak perform gitu ya, maka sekian persen harus apa? Infrastruktur gitu kan. Coba bayangin itu kan seperti DAK. Padahal yang namanya DAU itu kan sebenarnya block grant ya, terserah daerah gitu. Dan itu sebenarnya ruh daripada otonomi daerah itu ya dari DAU itu terserah bebas daerah mau ngapain gitu. Tapi dibuat begitu. Tapi nanti kan akhirnya terus infrastrukturnya bagaimana membedakan ini dana dari DAU, dana dari ini gitu. Agak susah juga akhirnya gitu. Kita sih sebenarnya menyarankannya ya ketika sebelum undang-undang ini diterbitkan ya, tidak seperti itu. Kalau memang butuh infrastruktur ya dari DAK gitu. Ya, kalau misalkan saja kemudian kalau provinsi yang sudah kaya gitu ya DAU-nya jangan banyak-banyak, sedikit gitu. Atau kalau perlu tidak dapat, pernah juga daerah seperti DKI, kemudian Kaltim ya, Riau juga saya kira waktu itu tidak mendapatkan DAU gitu ya. Tapi ya dinamika politik ya di Senayan itu kencang juga kan. Mereka punya perwakilan di sana juga. Akhirnya kembali lagi semua harus dapat gitu ya DAU gitu. Akhirnya apa? Peran daripada equalization grant akhirnya nggak jalan. Apalagi sebelum adanya undang-undang diterbitkan tahun lalu itu gitu ya. Yang namanya alokasi dasar gitu ya. Itu kan sebenarnya belanja pegawai negeri sipil daerah. Meskipun tidak 100% ya, kalau saya dikurangi 70, 50 gitu ya, 30%. Tapi bagaimanapun ya, meskipun tidak 100%, kira-kira belanja pegawai negeri sipil daerah yang paling besar di mana? Di Jakarta atau di tempat di Papua misalkan kabupatennya atau di mana? Kira-kira paling besar di mana itu? Alokasi dasar belanja pegawai negeri sipil daerah. Masih kan DKI kan? DKI cukup besar itu. Sehingga nggak jalan ininya gitu. Peran daripada equalization grant DAU gitu. Tapi sekarang dengan undang-undang baru benar-benar lebih relatif lebih baik ya. Dilihat formulanya itu berapa kebutuhan dana untuk pengembangan infrastruktur seperti di kesehatan ya, di pendidikan dan jadi lebih langsung fokus ke pendanaan di situ gitu. Ya walaupun kadang-kala perubahan formula ini ya bisa membuat ada daerah yang naik tajam, ada daerah yang turun tajam gitu ya. Akhirnya ya seperti biasa ya kalau terlalu tinggi ya dipotong misalkan maksimum sekian kenaikannya, minimum sekian penurunannya gitu seperti itu. Tapi nanti setelah beberapa tahun akhirnya menggunakan pure formula gitu ya, volume murninya gitu kan seperti itu. Jadi begitu Pak Faisal gitu ya. Kalau memang bagusnya sih memang kalau DAU ya DAU bebas ya, kalau memang infrastruktur ya di AK misalkan seperti itu. Kemudian ketika mengusulkan harusnya daerah pun ya memberikan dukungan teknisnya ya, capaian standar pelayanannya misalkan ya, dan juga sumber pendanaannya gitu ya, supaya pusat bisa menilai gitu.
mana yang layak, mana yang harus lebih besar, mana yang hanya lebih kecil saja dan seterusnya. Ya. Begitu Pak Faisal terkait dengan infrastruktur. Izin Prof, boleh menanggapi dikit Prof. Boleh, Terkait silakan. DAK dan alokasi khusus ini beberapa kali kami pernah diskusi dengan Dirjen Anggaran yang ngurusin masalah DAK. Sekarang kan memang DAK-nya nggak besar, 60 triliun tadi Prof ya. Jadi itu dengan adanya daerah otonomi baru, daerah DAK itu semakin menyebar ke daerah-daerah otonomi, semakin kecil porsinya. 60 triliun itu dibagi semakin kecil. Jadi kita kalau mengharapkan dari DAK, Prof, untuk kegiatan yang anggarannya besar, membutuhkan anggaran DAK besar, kayaknya proposal itu kayaknya nggak gitu banyaknya proposal itu nggak di approve sama mereka, Prof, sama Dirjen Anggaran. Jadi yang betul-betul yang daerah-daerah yang dapat itu di Krisna itu kan diseleksi mereka, Prof, dari di Bappenas mengadakan Musresbang itu kan masuk Krisna kan, itu proposal itu sampai ribuan sekarang proposal itu masuk. Mereka tuh menyeleksi itu yang betul-betul yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kadang-kadang proposal yang betul-betul yang di daerah yang betul-betul yang seperti infrastrukturnya yang hancur itu seperti di Lampung itu nggak dapat DAK, dan DAK itu sifatnya tahun sebelumnya, Prof. Jadi misalnya kita nyusun buat tahun 2024, kita udah harus siapkan itu 2023 dan sekarang gitu. Jadi nggak langsung dapat DAK langsung, harus perencanaannya setahun sampai 2 tahun ke depan. Mungkin itu Pak. Makasih. Ya, jadi gini ya. Dulu kita di dalam membuat semacam kebijakan ke depan ya di tim asistensi di TADF itu gitu ya. Itu jangan dicampur adukan gitu ya. Misalkan di AU nih, di AU kan sebenarnya block grant gitu ya. Tapi kan dicampur kan sehingga mungkin barangkali pusat itu karena sudah ada di AU berarti DAK-nya kecil gitu. Nah, kalau yang tadi diceritakan Pak Faisal, ya memang nggak akan jalan kalau kebijakannya seperti ini gitu. Kalau misalkan DAK kecil gitu. Masih mending ya 60 triliun itu. Kalau dulu ya yang namanya DAK ya sebelum pemerintah sebelumnya lah gitu ya. Itu hanya 20-an triliun gitu Pak Faisal. Nggak ada apa-apanya itu 20-an triliun itu ya. Apalagi bidangnya itu banyak sekali gitu ya. Sebelumnya itu ya, sebelum pemerintahan sebelumnya itu. Sehingga kecil, dampaknya nggak ada ya di AKK gitu. Jadi kalau mau ke depan gitu, kalau mau memperbaiki katakanlah infrastruktur, dan jadi gini, salah satu ya, bagaimana pemerintah pusat ya bisa memonitor, bisa mengevaluasi, bisa mengarahkan daerah gitu ya. Itu sebenarnya bisa lewat DAK, karena DAK kan earmark kan sebenarnya. Ya, tidak semua, jadi tergantung pusat ini ke bidang mana saja gitu kan, seperti itu. Ya, kalau sekarang kan yang namanya otonomi daerah ya terserah daerah, udah diberi otonom gitu kan, seperti itu. Ya tinggal cara bagaimana mekanismenya itu dibuat gitu kan. Coba sekarang gitu kan. Sesuai ini enggak kalau kita gitu ya di dalam policy paper kita atau semacam naskah akademik waktu itu dimintanya soal seperti itu. Nah itu usulan itu dalam 3 tahun ke depan loh Pak Faisal. Jadi ketika Krisna gitu ada 3 tahun gitu. Bagaimana perencanaannya? Jadi pusat harus bisa menilai gitu. Selain yang tadi itu data dukungan teknis itu capaian dan sumber-sumber dananya itu dari mana? Kayaknya ini nggak dijalankan juga sih Pak Faisal gitu. Kalau nggak dijalankan bagaimana gitu? Akhirnya seperti itu kayak business as usual gitu. Ya udahlah yang tadi Pak Faisal cerita segitu ya segitu lagi. Ya akhirnya ya peranan pusat untuk mengarahkan ya, mengkoordinasi ya daerah-daerah itu ya nggak jalan ya dengan dana sedikit itu. Ya, jadi memang harusnya sih ya yang tadi itu gitu ya. Jadi bagaimana capaian standar pelayanannya, kemudian sumber-sumber dananya gitu. Mereka tuh daerah itu melakukan penganggaran berbasis kinerja enggak gitu ya. Yang kemarin kita bahas itu ya performance based budget itu. Jadi setiap anggaran itu kan arahnya untuk mencapai yang mana nih gitu. Misalkan ke pelayanan ini kaitannya dengan masalah infrastruktur misalkan seperti ini. Harusnya memang ke sana gitu. Ya tapi lagi-lagi yang namanya penganggaran itu selalu ya terkait dengan masalah dinamika politik juga Pak
Pak Faisal gitu. Yang namanya formula itu kan dulu di AK juga sama itu Pak. Bahkan dulu ada ya biasanya gini ya, ada kebijakan-kebijakan yang sekian persen biasanya ini nanti ada kerjasama dengan legislatif misalkan saja ini arahnya terkait dengan perwakilan ini gitu. Meskipun tidak secara eksplisit gitu ya. Ya misalkan di daerah juga bisa sama juga ketika kita melakukan kajian gitu ya. Itu ada beberapa yang memang bukan hak legislatif secara kebijakan tidak tertulis ya, ada kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi keinginan daripada legislatif juga kan seperti itu. Bahkan dulu pernah ada yang di awal-awal gitu ya, daerah pulau tertentu ya, pulau besar tertentu dia menginginkan apa waktu itu, seperti drainase gitu ya. Nah, dia sebenarnya pengennya gorong-gorong biasa gitu ya, kayak di jalan lah supaya tidak banjir harus dibuat ini gitu ya, air ini drainase yang ini. Dia salah tangkap gitu kan, akhirnya ya apa yang diinginkan tidak tercapai gitu seperti itu. Bahkan dulu pertama kali ya, yang namanya di AK berbasis proposal gitu ya, daerah-daerah 3T itu ya seperti Talaut segala macam itu tidak mengusulkan terkait dengan masalah sanitasi dan air minum. Kenapa tidak diusulkan ya? Karena dia tidak punya kapasitas SDM membuat unit cost dan lain-lain. Padahal di awal itu di policy paper kami yang namanya unit cost itu sudah disediakan oleh pusat. Unit cost daerah ini sekian, misalkan katakan untuk ruang ini yang memperbaiki ruang belajar misalkan. Berapa unit cost-nya? Jadi daerah itu tinggal menentukan berapa jumlah volume kegiatannya. Gitu. Dan itu lama itu Profesor gitu. Tahun 2018 waktu itu belum itu. Jadi seperti menghitung, tapi sekarang udah sih katanya. Mulai 2019 itu sudah unit cost-nya itu dihitung pusat gitu ya. Nah, kemudian daerah tinggal membuat berapa volume kegiatannya gitu seperti itu. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu nih, karena sudah setelah pandemi gitu, kita pernah mengusulkan juga, misalkan gini, BOS ya, yang namanya BOS ya, biaya operasi sekolah tuh, per mahasiswa masih sama nggak untuk seluruh, dulu kan disamakan kan, per siswa misalkan saja, siswa SD, SMP, SMA, itu di Bogor misalkan dengan di Biak misalkan atau Spiori atau Jayawijaya gitu, itu kan semuanya sama kan jumlah BOS itu, BOS persiswanya gitu. Kita mengusulkan itu harusnya beda gitu, karena biaya ya ini berbeda untuk di Bogor dengan di Papua misalkan. Saya nggak tahu sekarang perkembangannya itu, apakah dulu usulan kami itu ditindaklanjuti, artinya dibedakan ke perwilayahnya gitu, atau mungkin masih disamakan. Saya belum lihat kembali ke sana gitu. Begitu Pak Faisal ya, terkait dengan pertanyaan yang tadi itu. Memang di AK ini ya kalau dikatakan kecil ya memang kecil, tapi kalau dibandingkan sebelumnya ya cukup signifikan juga gitu. Tapi kembali lagi mekanismenya ini gitu. Kelihatannya mekanismenya yang tadi Pak Faisal itu gitu, seperti business as usual gitu. Kalau dulu dapatnya segitu ya tahun ini segitu juga gitu ya. Tidak melihat kebutuhannya seberapa ya dan seterusnya. Begitu. Ya, terima kasih. Oke. Jangan lupa ya itu ya tugasnya ya. Ya ada satu kelompok yang 3 orang gitu seperti itu. Supaya nanti bisa melihat ya, kalau saya sih pengennya itu yang ini Papua tuh untuk membantu Papua gitu ya. Dan juga untuk nanti hasilnya tuh disampaikan misalkan ke pusat tuh ternyata selama ini ya dana yang cukup besar ke Papua itu ternyata dampaknya tidak seperti ekspektasi kita misalkan. Kita pernah menulis gini juga gitu ya. Sebenarnya dana yang dari Papua itu berapa yang didapatkan atau dikumpulkan, kemudian berapa yang di-share kembali ke Papua gitu. Kita ingin tahu begitu juga kan. Kemudian juga kita pernah mengusulkan
jadi lupa saya. Mekanisme dana otsus itu gitu ya, seperti mirip-mirip apa di akar berbasis proposal itu gitu. Ya artinya infrastruktur apa yang dibutuhkan, kemudian nanti kita berikan misalkan saja ya seperti mekanisme seperti di akar. Tapi lagi-lagi yang namanya penganggaran selalu ada dinamika politik ya. Saudara-saudara kita di Papua, di Aceh ya pengennya gelondongan aja. Sekian gitu ya dananya gitu ya. Kemudian untuk apa saja ya terserah daerah gitu kan. Terserah daerah karena sudah diberi otonom gitu ya untuk mengatur pengelolaan anggarannya. Begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ada Prof, silakan. sharing sedikit. Menyambung dari pertanyaan Pak Faisal tadi Prof, mungkin saya mau sharing dan nanya terkait DTKS Prof. Di kita itu memang dibolehkan ya Prof, misalnya sistem kuota gitu. Misal Lamongan itu 8.000 dibagi berapa kelurahan dan desa gitu. Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua terkait Tadi gimana ininya? Lamongan terkait apa tadi? Kuota pengentasan kemiskinan, Prof. Oh, Remaja kuota miskin dan itu. Oke. Oh, itu satu. Yang kedua, dana operasional untuk sekolah dasar dan KIPK, Prof. Itu juga mirip sekali dengan DTKS itu, Prof. Jadi kalau SDMI itu kaitannya dengan jumlah siswa atau murid. Jadi wilayah ini memiliki kuota segini walaupun acuannya itu realnya itu banyak, Prof. BOS juga gitu. Nah, itu bisa nggak, Prof? Misalnya di pusat ya sama seperti yang digagas Prof tadi itu ada perbedaan, tetapi tidak mencolok gitu. Mengingat operasional sekolah itu kan sama, maju atau tidak maju di daerah, di wilayah ataupun di pusat. Itu ada beberapa poin yang mirip lah, Prof. Gitu. Menurut Prof bagaimana itu, Prof? Di lapangan seperti itu. Terima kasih, Prof. Saya gini ya, saya kira memang dalam sejak tahun berapa ya, 2018 itu kita jarang ini lagi ya, artinya tidak begitu seinsentif dulu ya gitu ya dalam memberikan masukan terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah ini gitu ya. Jadi memang beberapa usulan kelihatannya memang belum ditindaklanjuti atau memang ambil mudahnya saja gitu ya. Jadi seperti Mahfudah cerita gitu ya. Memang kalau dengan cara kuota itu kan nggak mikir macam-macam kan ya. Udahlah gitu untuk penanganan kemiskinan gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi dikaitkan dengan ya anggaran berbasis kinerja ya. Kemudian juga yang namanya anggaran kan sebenarnya sumber dananya kan bukan hanya itu gitu. Yang menurunkan kemiskinan kan bukan hanya sekedar dana dari penurunan kemiskinan gitu. Tapi juga bagaimana memberikan layanan ya ke masyarakat ya sehingga masyarakat bisa melakukan usaha lebih baik lagi gitu kan, seperti itu kan. Misalkan saja katakanlah kemiskinan oke, di daerah wisata misalkan saja. Nah, kenapa wisatanya nggak dikembangkan gitu kan. Jadi semuanya kan ada kaitannya dengan pendanaan di bidang lain gitu Pak Bu Mahfudah. Jadi memang harusnya terintegrasi gitu. Jangan parsial gitu. Jadi kalau pertanyaan Mahfudah itu ya sebenarnya kalau hanya melihat ini terkait dengan itu ya sepertinya parsial kan, inkremental saja gitu. Kalau ada dana penanggulangan kemiskinan ini naik 1%, ya semua naik 1% misalkan saja seperti itu. Kan harusnya nggak begitu dilihat kondisi daerahnya itu gitu. Karena kemiskinan ini kan pada dasarnya pasti terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan ke mereka gitu ya. Pelayanan ini bisa saja menyediakan atau membantu ya supaya dia bisa bekerja lebih baik dan akhirnya keluar dari kemiskinan itu gitu.
Kan bisa begitu. Jadi memang harusnya terintegrasi yang namanya penganggaran gitu. Nggak bisa parsial begitu gitu. Ya, yang kedua ya tadi sebenarnya secara implisit sudah kita sampaikan juga kan, masukan jangan disamaratakan per siswa itu misalkan. Karena tiap daerah itu beda gitu ya. Hanya tinggal gini saja gini ya, apa yang sudah kita diskusikan ya nanti kita sekali lagi gitu ya. Coba sih mahasiswa PWD ini menulis misalkan saja. Gitu kan, menulis di mana yang terutama yang daerahnya gitu. Bisa menulis di koran di daerahnya atau mungkin langsung nulis di media nasional yang tadi Kompas atau mungkin di Republika. Coba ditulis supaya ini. Karena kalau misalkan hanya menyampaikan ke Pak Faisal gitu ya, saya yakin kita kan nanti Pak Faisal nggak menyampaikan usaha juga gitu. Misalnya gitu. Tapi kalau udah nembak di lewat katakanlah media nasional ya mungkin paling tidak akan ini lagi. Ya seperti ini aja. Kan kemarin itu kan dosen itu begitu banyak ya beban administratifnya gitu ya. Bahkan kemarin, Mahfudin itu dosen juga ya? Bukan? Prof. Pemda ya, Mahfudin ya? Prof, udah disampaikan, Prof. Ke Seskap, Prof, itu, Prof, masalahnya, Prof. Udah sampai ke Presiden, Prof. Iya. Bahkan kemarin ada ancaman itu ya, ketika mau dipindahkan ke ke Menpan gitu ya, Menpan RB gitu ya. Sampai kalau datanya ini nggak bisa ditarik, dianggap hilang katanya kegiatan. Sampai main ancaman begitu, saya nggak ngerti itu. Ya udahlah, sampai ada beberapa istilahnya guru besar menulis gitu ya, sampai sebegitunya gitu. Padahal yang namanya pendidikan itu bidang yang benar-benar ya bisa terkait dengan berbagai aspek ke sana gitu. Ya itulah ya, dulu orang Malaysia itu belajar dari kita gitu ya. Sekarang kelihatannya kita yang belajar ke Malaysia gitu, terbalik gitu ya. Itu sedih memang kalau dilihat terkait dengan masalah pendidikan ini. Tapi akhirnya kemarin ada ya dari pusat cerita nggak ada tuh ancaman kayak gitu ya. Rupanya ada policy maker di middle-nya itu menakut-nakuti supaya cepat gitu kan. Waduh, jadi kita memang kerjaannya banyak administratif gitu. Betul, Prof. Susah gitu. Bisikan Pak Faisal itu, Prof. Betul, Prof. Itu. Enggak, yang di sini Prof, banyak dosen juga ya? Oh ya, ini ada juga dosen nih banyak nih. Prof, yang di atas malah nggak tahu, Prof. Jadi yang level middle itu mungkin, Prof, kerjaannya, Prof. Sampai ada gini Pak Faisal, beberapa banyak sekarang kalau ada survei ya, sekarang ngapain kita jadi dosen gitu. Banyak milenial itu gitu ya, sudah panjang gitu ya, lama gitu ya untuk ini karirnya itu, kemudian banyak dibebani dengan berbagai tugas administratif kan seperti itu. Oke, ya jangan lupa itu PR-nya. Yang 2 tugas kemarin gimana? Sudah dikumpulkan? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Tapi ini dikumpulkannya nanti ya, jangan nanti Lebaran gitu ya, kan Lebaran kan minggu depan ya. Ya, habis Lebaran kan, Prof? Iya, nggak takutnya karena terlalu rajin gitu ya. Berarti minggu depan Lebaran, saya ngumpulinnya Lebaran, Iya, dia tenang aja. habis Pak Lebaran. Jayadin, Prof. Terlalu 2 minggu setelah Lebaran, Prof. Jangan terlalu rajin, Pak Faisal. Oke ya, saya kira itu saja. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada Sama-sama, ucapan Prof. saya yang kurang Sama-sama, Prof. berkenan. Kita Sama-sama, ketemu Prof. sekali lagi ya. Nanti kita ngobrol tentang ini ya, APBDes ya, karena sesuai nama prodinya ya, tentang reformulasi ya, dana-dana mungkin yang ada yang diberikan ke desa juga. Ya, terakhir kita tentang APBDes dan reformasinya ya, reformulasinya. Baik, gitu saja. Tetap sehat ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat meraih malam Lailatul Qadar ya. Kelihatannya banyak yang ngantuk nih, kelihatannya habis ini ya, begadang. Habis tadarusan, Prof. Zikir. Ini semalam itikaf, Prof. Ya. Oke. Baik, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Yo. Terima kasih, Pak Jayadin.
bisikan Pak Faisal ya.